Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, hari ini Bapak akan mengajarkan materi IPS ya, bab 4 mengenai apa? Ada yang sudah tahu? Ya, jadi mengenai sejarah ya, peradaban Islam di Indonesia, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa agama Islam. Ini Bapak ingin menjelaskan ada beberapa teori-teori yang akan Bapak jelaskan, yaitu tentang teori sejarah Islam pertama kali masuk ke Indonesia, kemudian tentang proses penyebaran Islam di Indonesia, kemudian tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, tentang peran Wali Songo dalam penyebaran Islam, dan tentang peninggalan-peninggalan peradaban Islam di Indonesia. Ya. Baik, akan kita mulai. Tujuan pembelajaran adalah untuk mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Ya, di sini sudah Bapak buat bagannya ya. Jadi perkembangan pengaruh Islam di Indonesia, pokok-pokok ajaran Islam, proses masuk dan menyebarnya Islam di Indonesia itu melalui ada beberapa cara ya, proses masuknya dan juga proses penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian tentang perkembangan masyarakat dan kerajaan Islam di Indonesia, yaitu mengenai gambaran masyarakat pada masa kerajaan Islam. Dan yang terakhir tentang peninggalan-peninggalan bercorak Islam dari segi seni bangunan, seni rupa, seni sastra, dan seni pertunjukan. Oke, sekarang kita mulai sejarah Islam ya, menurut beberapa versi. Abad ke-7 ada orang-orang Arab mendirikan Kampung Barus ya di tahun 640 ya. Pada abad ke-7 sampai 8 pedagang muslim singgah di daerah Sriwijaya. Kemudian pada abad ke-13 tahun 1292 Marco Polo bertemu orang-orang Islam di Perlak, itu nama daerah. Kemudian ada penemuan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh atau Malik Maulana Ibrahim. Bukti sejarahnya ya, dari segi peninggalan ada batu nisan Fatimah binti Maimun pada tahun 1101 Masehi di Leran, Gresik, Jawa Timur. Kemudian ada batu nisan Malik Ibrahim pada tahun 1419 Masehi di Gresik, Jawa Timur juga. Kemudian ada batu nisan Malik Al-Saleh pada tahun 1428 Masehi di Aceh. Teori-teorinya ada beberapa, yaitu ada teori Gujarat dari India, ada teori Mekah, dan teori Persia. Oke, Bapak jelaskan satu-satu ya. Jadi teori Gujarat ini adalah pendapat dari sarjana Belanda dari Universitas Leiden pada abad 19 bernama J. Visnapel. Ia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam di Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurut penelitiannya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Visnapel bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur, termasuk Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, teori Visnapel ini diamini dan disebarkan oleh seorang orientalis terkemuka Belanda bernama Snaap Coelhoorn. Menurutnya, Islam telah terlebih dahulu berkembang di kota-kota pelabuhan, anak benua India. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibandingkan pedagang Arab. Dalam pandangan Coelhoorn, kedatangan orang Arab terjadi pada masa berikutnya. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW
dengan gelar Syahid atau Syarif di depan namanya. Itu adalah teori Gujarat. Bagaimana dengan teori Mekah? Teori Mekah ini dikenalkan oleh ulama sekaligus sastrawan Indonesia, yaitu Haji Abdul Karim Amrullah. Haji Abdul Karim Amrullah atau disebut juga Hamka pada tahun 1958. Ia mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Pendapatnya sendiri ia sampaikan pada saat orasi di Natalis, Perguruan Tinggi Islam Negeri atau PTIN di Yogyakarta. Ia menolak seluruh anggapan bahwa sarjana barat yang mengemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Bahan argumentasi yang dijadikan bahan rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia, yaitu sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum tarikh Masehi. Dalam hal ini, teori Hamka merupakan sanggahan terhadap teori Gujarat yang banyak kelemahan. Ia malah curiga terhadap prasangka-prasangka penulis orientalis barat yang cenderung memojokkan Islam di Indonesia. Oke, sekarang kita ke teori Persia. Pencetus dari teori Persia ini adalah Hussein Jaya Diningrat, sejarawan dan ilmuwan pribumi pertama asal Banten. Ia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, jika sekarang namanya negara Iran, pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Dalam memberikan argumentasinya, pada sekitar tahun 1886 sampai 1960, Hussein lebih menitikberatkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Kesamaan budaya ini dapat dilihat pada masyarakat Islam Indonesia, antara lain peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, seperti yang berkembang dalam tradisi tabut di Pariaman di Sumatera Barat. Istilah tabut atau keranda diambil dari bahasa Arab yang ditranslasi melalui bahasa Parsi. Yaitulah tiga teori penyebaran agama Islam di Indonesia atau proses masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, sekarang kita ke proses perjalanan penyebaran agama Islam di Indonesia. Ada beberapa proses. Satu, proses melalui perdagangan, yaitu proses penyebaran agama Islam dilakukan oleh pedagang Muslim yang menetap di kota-kota pelabuhan untuk membentuk perkampungan Muslim. Misalnya Pekojan, Jakarta Barat. Saluran ini merupakan saluran yang dipilih sejak awal sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Dua, proses melalui perkawinan. Proses penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara seseorang yang telah menganut agama Islam menikah dengan seorang yang belum menganut agama Islam, sehingga akhirnya pasangannya itu ikut menganut agama Islam. Tiga, proses melalui dakwah. Proses penyebaran Islam yang dilakukan dengan cara memberi penerangan tentang agama Islam seperti yang dilakukan oleh Wali Songo dan para ulama lainnya. 4. Proses melalui pendidikan. Proses ini dilakukan dengan mendirikan pesantren guna memperdalam ajaran-ajaran Islam yang kemudian menyebarkannya. 5. Proses melalui seni budaya. Proses penyebaran Islam menggunakan media seni budaya seperti pegelaran wayang kulit yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, upacara sekaten, yaitu upacara untuk memperingati ulang tahun atau hari lahir Nabi Muhammad SAW, dan seni sastra. 6. Proses melalui tasawuf, yaitu penyebaran Islam dilakukan dengan menyesuaikan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada ajaran agama Hindu dan Buddha. Ya, tadi adalah proses penyebarannya. Sekarang
kita lihat media-media penyebaran Islam. Ya, pada intinya media penyebaran Islam itu dapat dibagi menjadi perdagangan, perkawinan, seni, politik, dan pendidikan. Perdagangan itu antara lain menghasilkan interaksi antara pedagang dan rakyat. Perkawinan itu dilakukan antara pedagang Arab dengan wanita pribumi. Dari faktor seni dapat kita lihat hasilnya melalui wayang, musik rebana, tari, ya, ada beberapa tari saudati, tari saman, seni tulisan atau kaligrafi, dan bentuk bangunan masjid. Dari sistem politik, ya, itu dapat dirasakan tentang kerajaan-kerajaan yang ada pada masa Islam. Antara lain setelah melakukan penaklukan terhadap kerajaan Hindu-Buddha. Dari segi pendidikan, kita lihat bisa sampai sekarang ini ada pondok pesantren yang merupakan sebagai hasil bentuk pendidikan agama Islam. Baik, kita akan masuk ke kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Pada abad ke-13 Masehi, berdirilah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh. Letak Kerajaan Samudra Pasai berada di Aceh Utara, tepatnya di Kabupaten Lok Sumawe. Kerajaan Samudra Pasai dipercaya sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Dalam sejarahnya, Islam masuk ke kerajaan ini diperkirakan pada abad ke-12 Masehi. Yang kedua, Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1514 Masehi dan didirikan oleh Sultan Ibrahim. Kerajaan ini mencakup daerah bekas Kerajaan Samudra Pasai dan Aceh Besar. Agama Islam sendiri sudah masuk ke kerajaan ini dari abad ke-12 Masehi. Ketiga, Kerajaan Demak. Kerajaan ini dipimpin oleh Raden Patah dan berdiri pada tahun 1478 Masehi. Memiliki daerah kekuasaan di daerah Demak, Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Islam dipercaya telah ada sejak kepemimpinan Raden Patah, yaitu tahun 1478. Jadi ingat, jika kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai, ya, kemudian kerajaan pertama di Pulau Jawa adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa adalah Kerajaan Demak. Harus diingat. Kemudian Kerajaan Islam Pajang. Kerajaan ini didirikan oleh sosok yang namanya cukup familiar atau terkenal, yaitu Jaka Tingkir atau Sultan Adiwijaya pada tahun 1568 Masehi. Daerah kekuasaannya sendiri melingkupi daerah bekas Kerajaan Demak dan sebagian daerah Jawa Tengah. Kerajaan ini sendiri memeluk agama Islam sejak tahun 1478. 5. Kerajaan Islam Mataram. Didirikan oleh Suto Wijoyo pada tahun 1586 Masehi. Kerajaan ini terletak di Kota Gede, sebelah tenggara kota Yogyakarta. Kerajaan ini merupakan bekas dari Kerajaan Pajang dan Demak yang mayoritas orang beragama Islam sejak tahun 1478. 6. Kerajaan Islam Cirebon. Berdiri pada tahun 1430 Masehi oleh Raden Fathahillah. Kekuasaannya meliputi sebagian Jawa Barat. Percayai bahwa Islam telah ada sejak terbentuknya kerajaan tersebut. 7. Kerajaan Islam Banten. Didirikan oleh Maulana Hasanuddin pada tahun 1526 Masehi di Banten. Kerajaan ini berwilayah dari bekas Kerajaan Cirebon, wilayah Banten hingga sebagian wilayah Lampung. Kerajaan ini telah memeluk Islam semenjak tahun 1430. 8. Kerajaan Islam Banjar. Didirikan oleh Raden Samudra pada tahun 1520 Masehi. Letak kerajaan ini adalah sebagai bagian Provinsi Kalimantan Selatan. Islam sudah ada sejak terbentuknya kerajaan ini. 9. Kerajaan Tanjung Pura. Dipimpin pertama kali oleh Raja Brawijaya tahun 1454 Masehi.
Wilayah kekuasaannya berada di sebagian daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Pada tahun 1590, kerajaan ini memeluk Islam saat dipimpin oleh Raja Giri Kesuma. 10. Kerajaan Islam Ternate didirikan oleh Ba'ab Masyur Malamu pada tahun 1257 Masehi. Islam sudah ada sejak tahun 1456 Masehi saat kepemimpinan Kolano marhum. 11. Kerajaan Islam Tidore dipimpin pertama kali oleh Kolano Syahyati dari tahun 1081 Masehi. Dalam sejarahnya, kerajaan ini mulai memasuki Islam pada kepemimpinan Sultan Jamaluddin pada tahun 1495 Masehi. 12. Kerajaan Islam Makassar. Kerajaan ini pertama kali dipimpin oleh Sultan Alauddin pada tahun 1591 Masehi. Dalam sejarahnya, kerajaan ini sudah memeluk Islam sejak pertama kali dibentuk. Itu adalah nama-nama kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Oke, kita sekarang akan membahas tentang peran Wali Songo dalam penyebaran Islam. Wali Songo atau Wali Sembilan adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah. Para Wali Songo adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka terasakan dalam beragam untuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga kepemerintahan. Adapun nama-nama dari wali-wali Songo tersebut adalah 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. 3. Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim. 4. Sunan Rajat atau Raden Qasim. 5. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. 6. Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin. 7. Sunan Kalijaga atau Raden Sahid. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Dan 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Itu adalah 9 nama Wali Songo. Sejarah Wali Songo sendiri berkaitan dengan penyebaran dakwah Islamiyah di tanah Jawa yang sukses gemilang tercatat dengan tinta emas. Dengan didukung penuh oleh Kesultanan Demak Bintoro, agama Islam kemudian dianut oleh sebagian besar masyarakat Jawa, mulai dari perkotaan, pedesaan, dan pegunungan. Berikut adalah beberapa peranan mereka dalam penyebaran agama Islam. 1. Sebagai pelopor penyebar luasan agama Islam pada masyarakat yang belum banyak mengenal ajaran Islam di daerahnya masing-masing. 2. Sebagai pembela dan pengembang agama Islam di masa hidupnya. 3. Sebagai orang-orang yang ahli di bidang agama Islam. 4. Sebagai penasehat raja atau kerajaan Islam dalam mempermudah penyebaran agama Islam. 5. Sebagai kiai atau pemimpin agama Islam di daerah penyebarannya masing-masing. Sekarang kita berada di materi peninggalan-peninggalan peradaban Islam di Indonesia. Ini adalah beberapa contoh peninggalan peradaban Islam di Indonesia. Ada makam Sultan Malik Al-Saleh, merupakan peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Kemudian ada Masjid Raya Baitur Rahman, peninggalan kerajaan Aceh Darussalam yang sekarang masih ada. Masjidnya masih megah berdiri di Aceh. Kemudian ada Masjid Agung Demak, peninggalan kerajaan Demak. Masjid Laweyan, peninggalan kerajaan Islam Pajang. Kemudian ada Serapan Serat Sastra Gending, karya Sultan Agung, peninggalan kerajaan Islam Mataram. Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yang merupakan peninggalan kerajaan Islam Cirebon.
Masjid Agung Banten, peninggalan Kerajaan Islam Banten. Masjid Sultan Suryansyah, peninggalan Kerajaan Islam Banjar. Istana Mulyakarta, peninggalan Kerajaan Tanjung Pura. Masjid Jami Sultan Ternate, peninggalan Kerajaan Islam Ternate. Istana Ki, peninggalan Kerajaan Islam Tidore. Masjid Katangka, peninggalan Kerajaan Islam Makassar. Alhamdulillah, Bapak sudah memberikan materi tentang awal masuknya Islam dan peradaban masyarakat Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.